Sebenarnya nilai manfaatnya itu yang paling menonjol adalah tentang kedisiplinan. Jadi karena setiap hari kita drop, kita istilahnya kita pressing anak-anak itu dari segi waktu kumpul, dari segi makan, otomatis dia nanti dari awal disiplinnya sudah tertanam. Jadi kemudian adalah dari latihan-latihan fisiknya itu dia pasti akan meningkat. Karena apa? Karena setiap kegiatan yang seleksi ini pasti didahului dengan senam, didahului dengan lari untuk memperkuat kekuatan fisiknya. Karena fisik sangat mendukung. Kalau fisiknya tidak mendukung, nanti pada saat latihan belum apa-apa dia sudah pingsan, belum apa-apa sudah sakit. Makanya dari awal, dari mulai ikut seleksi, dia sudah kita tempat dari segi kedisiplinan sama kekuatan fisiknya, terutama adalah untuk membentuk mental-mental yang berideologi Pancasila. Selamat siang, kami sampaikan bahwa proses seleksi untuk calon paskibraka Kabupaten Sleman tahun 2025 ini kami ditunjuk sebagai tim pelatih dan sekaligus tim seleksi yang saat ini sebagai pengampu atau penyelenggara adalah dari Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman. Demikian. Kemudian proses dari seleksinya sendiri itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap seleksi tingkat wilayah, yaitu diambil dari sekolah tingkat SMK, yaitu kelas 10, yaitu dari wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Dari tingkat wilayah itu nanti kita ambil masing-masing perwakilan untuk kita seleksi lagi ke tingkat kabupaten, yaitu sebanyak 150 siswa dan siswi. Proses seleksinya sendiri kita mengacu pada Perpres Presiden nomor 51 yang sesuai dengan peraturan nasional, itu sudah paskibraka. Kemudian bahwa seleksinya yang untuk tahap seleksi wilayah itu menyangkut seleksi kesehatan, kemudian ukur postur tubuh, tinggi badan dan berat badan, kemudian seleksi untuk kesehatan mata. Demikian. Kesehatan mata itu ada 3, yaitu ada visus sama kelihatan untuk baca buta warna. Demikian. Prosesnya sendiri kita ini bekerja sama, ada unsur PNI, kemudian ada unsur Polri, dan unsur dari kakak-kakak, yaitu kakak-kakak senior yang kemarin sudah terlibat di paskibraka pada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kemudian kenapa kita adakan seleksi di tingkat kabupaten? Karena di tingkat kabupaten ini kita masih melibatkan sebanyak 150 orang, dan kita nanti untuk paskibraka sendiri posturnya itu ada di tingkat kabupaten itu ada 74 orang secara keseluruhan, yaitu kelompok 8, kelompok 17, dan kelompok 5. Kemudian yang 8 lagi yaitu 4 putri, 4 putra, 4 pasang kita kirim ke tingkat provinsi untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi yang akan mewakili dari Kabupaten Sleman. Demikian. Kemudian dari ini kan yang masuk seleksi kabupaten ini kan ada 100 berapa, nanti 100. diperas lagi menjadi 70 atau berapa tadi? 74 orang. Ya, itu yang mengikuti seleksi, itu yang nanti masuk paskibraka Kabupaten Sleman. Kemudian sisanya 4 kasang, yaitu 8 putra, 8 putri, nanti dikirim ke provinsi. Ya. Kalau boleh tahu materi dari seleksi ini apa saja? Oke. Jadi untuk materi sendiri yang diseleksi yang khusus kabupaten ini meliputi adalah
seleksi satu adalah seleksi untuk parade. Parade itu melewati kesehatan, kemudian postur tubuh, kemudian nanti foto body atau foto perorangan, kita lihat posisi keadaan animalis tubuhnya. Kemudian yang itu yang hari pertama. Kemudian yang hari kedua kemarin kita melaksanakan adalah seleksi TWK sama TIU. TWK sama TIU ini yang adalah nanti yang mengampu adalah langsung dari Badan Pembinaan Pancasila di pusat sana. Jadi sistemnya sudah sistem aplikasi. Apabila tidak memenuhi nilai standar, itu nanti langsung gugur secara otomatis nanti dari Badan Pembinaan Pancasila PIP ke pusat sana nanti yang menggugurkan. Kemudian untuk hari ketiga, hari ini adalah kesemataan atau kesegaran jasmani. Itu ada dua periode atau dua mata materi. Yang pertama materi A itu lari 12 menit. Kemudian yang materi B ada 3 materi. 3 materi itu melalui push up atau chaining untuk putrinya, kemudian back up, kemudian yang terakhir adalah lari angka 8 atau shuttle run. Ini juga soal pembaruan itu sesuai peraturan dari Presiden nomor 51 yang biasanya kita pull up diganti menjadi back up, dan sistem penilaiannya juga langsung masuk aplikasi, jadi langsung bisa diketahui hasilnya. Demikian. Kemudian besok yang hari terakhir, yang hari adalah pembinaan atau materi untuk PBB-nya atau gerakan materi dasarnya, apa yang akan kita laksanakan besok pada saat pelatihan, yaitu materinya besok kita teskan atau kita seleksi dari masing-masing kelompok putra dan kelompok putri. Nanti dari sini nanti adalah beban bobot penilaiannya yang paling tinggi adalah di materi PBB. Karena apa? Karena PBB itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa latih sekali dua kali, harus berulang-ulang. Jadi kalau sudah punya dasar PBB yang bagus, otomatis nanti pas saat latihan dia akan cepat nyambung. Demikian. Kemudian yang terakhir adalah materi kepribadian dan wawancara. Kepribadian biasanya kita menggali kemampuan atau skill dari masing-masing perorangan anak-anak. Itu akan mempunyai nilai plus tersendiri nanti kalau punya keahlian. Karena nanti dia bisa mengajarkan ke rekan-rekannya, bisa membantu teamwork yang bagus di Paskibraka. Itu yang hari terakhir, hari keempat, yaitu kepribadian sama wawancara, nanti langsung dipandu dari Kesbangpol sebagai penyelenggara. Demikian. Kalau boleh tahu, ikut menjadi pasukan Paskibra ini, apa yang manfaat yang diperoleh dari para peserta ini? Mungkin sedikit gambaran aja. Oke. Sebenarnya nilai manfaatnya itu yang paling menonjol adalah tentang kedisiplinan. Jadi karena setiap hari kita drop, kita istilahnya kita pressing anak-anak itu dari segi waktu kumpul, dari segi makan, otomatis dia nanti dari awal disiplinnya sudah tertanam. Jadi kemudian adalah dari latihan fisiknya itu dia pasti akan meningkat. Karena apa? Karena setiap kegiatan yang seleksi ini pasti didahului dengan senam, didahului dengan lari untuk memperkuat kekuatan fisiknya. Karena fisik sangat mendukung. Kalau fisiknya tidak mendukung, nanti pada saat latihan belum apa-apa dia sudah pingsan, belum apa-apa sudah sakit. Makanya dari awal, dari mulai ikut seleksi, dia sudah kita tempat dari segi kedisiplinan sama kekuatan fisiknya, terutama adalah untuk mental yang berideologi Pancasila kita tanamkan sedikit demi sedikit, kita tanamkan tentang nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai Pancasila, sehingga dia betul-betul menjadi generasi-generasi yang nanti bisa mandiri dan berkepribadian yang nasionalis seperti itu. Minum pakai sedotan, tidak ada yang langsung dari tempatnya. Ayo, ada yang selesai putri. 8. Cepat. Ayo putri, cepat ayo. 1,
Baju tidak ada yang diangkat. Sendok yang cari mulut. Jadi badan tetap tegak. Siap sudah kak? Siap sudah kak? Ya bagus. Semua cobain. Tidak boleh ada yang jatuh nasinya. Nggak diangkat itu nasinya. Enam.